Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita mempergunakan waktu ini sebaik mungkin. Tuhan kita bangkit dari kematian dan Dia mengalahkan kematian itu. Amin. Tandanya kita juga adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sudah selayaknya kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan yang selamatkan jiwaku. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Lagi katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur selamalah bagi dia, oh, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Lagi katakan bagi dia, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sembah Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory Tuhan, bagi Tuhan pujian kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory Tuhan, haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita naikkan lagi pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Hati kami penuh sukacita karena Engkau Allah kami yang sudah hidup, sudah bangkit. Kami mau ibadah pada pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kebangkitan-Mu yang sudah membangkitkan kami, untuk kami lebih hari lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Sebab itu di dalam ibadah kami ini Tuhan, biarlah kami mohon kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Siapapun yang ambil bagian di dalamnya, yang memimpin pujian, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, musik, singer, semuanya Tuhan, biarlah Engkau urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh rasakan nikmatnya bersama dengan Engkau di dalam ibadah kami, karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah hidup, dan kami semua boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami, dan kami percaya segala kuasa kegelapan Tuhan sudah hancurkan, Tuhan sudah patahkan dalam nama Yesus, sehingga kami bebas memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan acara ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan kita untuk kita boleh berdiri
di dalam iman kita untuk kita meraih kemenangan yang daripada Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lagi dari awal, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita nyanyi lagi dari awal. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Engkau Allahku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita masih akan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Lebih dari pemenang. Amen. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih
lebih dari pemenang. Lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkala panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari lagi. Haleluya. 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 Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita umat ketebusan Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di saat kondisi keadaan kita seperti sekarang ini. Kebenaran firman Tuhan akan memberi penghiburan di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup, dan karena salib-Mu Tuhan, aku menang. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku
pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan lagi. Karena salib Tuhan kita hidup, karena salib Tuhan kita menang. Haleluya. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyi lagi pujian ini dari rapnya saja. Karena salib Tuhan kita hidup dan kita menang. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan dan doa untuk firman Tuhan saat ini. Saya minta dengan hormat Ibu Rohani berdoa. Kita tundukkan kepala. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh ada di hari yang baru, menikmati kasih setia-Mu. Terlebih pada hari ini kami akan mendengarkan firman Allah di dalam kebaktian Paskah yang kedua, di mana Engkau bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, biarlah firman Allah boleh membangkitkan semangat kami di dalam Engkau, membangkitkan pengharapan kami di dalam Engkau, bahwa hari depan ada selalu dalam tangan pemeliharaan-Mu. Sebab itu urapi hamba-Mu, berkati, dan biarlah roh Allah menyertai kami sekalian, supaya apa yang dibentangkan dalam firman Allah benar-benar menjadi kekuatan bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu. Dimanapun mendengar firman Allah ini, firman Allah menjadi hidup dan berkuasa, sehingga kami terus mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Segala roh kegelapan yang mau merampas taburan benih firman Allah, kami hancurkan, kami patahkan dan usir keluar di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, dari awal pemberitaan firman Allah sampai selesai, semua adalah penguasaan urapan firman-Mu. Terima kasih, kami buka hati untuk mendengarkan firman Allah, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam Paskah kedua, yaitu Paskah kebangkitan. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan disampaikan pada pagi hari ini atau pada saat ini. Kita buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Ini adalah tema keseluruhan Paskah kita di tahun 2020 ini. Matius 28 ayat ke-6 tuliskan begini. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dia sudah tidak ada di sini, kata malaikat. Dia sudah tidak terbaring, mati seperti pada manusia umumnya. Tetapi satu hal, fakta yang terjadi dan sejarah mencatat bahwa Yesus sudah bangkit. Kubur telah kosong. Makanya saya angkat tema firman Tuhan pada saat ini adalah the greatest love of all. Kasih yang terbesar. Haleluya. Dia sudah lahir. Yang kita ingat, ya kita peringati pada hari Natal. Kita rayakan dengan ada yang bikin acara flash mob dan banyak hal. Tetapi pada Paskah dalam situasi seperti ini, hati saya juga terenyuh. Kita harus laksanakan dengan sederhana. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara-saudara gereja Tuhan tidak boleh lupakan, kuasa kematian dan kebangkitan itu tetap sama. Karena Yesus Kristus tetap sama kemarin maupun hari ini, baik untuk selama-lamanya. Kita sudah rayakan bagaimana dia lahir. Tetapi nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia harus berjalan ke Golgota. Dia harus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Makanya Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama dulu. Mari, yang punya Alkitab, di Holy Bible, di Holy Pad, Holy Phone, kita buka ayat ini. Atau ada yang hafal? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita aminkan firman Tuhan ini. Wah, iya. Kenapa? Karena waktu Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, mereka menikmati segala sesuatunya. Tapi ketika Hawa ditawarkan buah yang terlarang itu, dan kemudian mereka berdua memakannya, mulai saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia hidup di dalam dosa. Dan manusia selalu kecenderungan hatinya adalah melakukan kesalahan. Kecenderungan hatinya untuk melakukan kejahatan. Dan saat itu pula kehidupan manusia itu istilahnya bergelincir jatuh ke arah jurang maut. Kematian yang kekal. Tapi saya memberitakan sesuatu, kabar sukacita pada saat ini. Saat kita harus terjatuh dan bergulir dengan kencang menuju sebuah jurang kematian yang kekal, maut. Di saat itulah karena kasih yang besar, salib Tuhan, salib Yesus menahan kita, menghentikan kita dari jatuh kepada dosa, jatuh kepada kematian, jatuh kepada maut. Dan diangkat kembali kita
kepada kemuliaan yang di awal, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan manusia, yang Tuhan rancangkan dari awal. Itu kedahsyatan Allah kita. Itu kedahsyatan Yesus kita yang kita peringati pada saat ini. Dosa apa? Dosa itu kita melanggar perintah Tuhan. Dosa itu kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Saudara suka makan apa? Suka makan durian? Ya, suka makan durian. Tapi bagi Allah, bagi Tuhan, Dia tidak suka terhadap satu hal, dosa. Jadi kalau kita ke sorga nanti ya, saya percaya kita semua nanti akan melihat sorga. Nanti di depan pintu sorga, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa melihat ada satu tanda bulatan merah, di tengah-tengahnya ada garis putih, rambu lalu lintas. Kalau kita lihat di jalan-jalan itu artinya apa? Forbidden, dilarang masuk. Nah di sorga dilarang masuk untuk apa? Untuk dosa. Makanya kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, kita bisa masuk ke hadirat Allah yang kudus. Dan ketika kita mempertahankan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar, satu kali kelak kita akan bersama-sama berhadapan, bertatapan muka dengan Yesus yang kita kasihi. Haleluya. Dosa itu apa aja sih? Coba ya kita lihat dulu nih tentang dosa nih, hal-hal apa yang Tuhan gak suka, tapi itu cenderung kita lakukan sebagai manusia. Galatia. Kita buka surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Galatia pasal 15 kita mulai baca. Galatia 5 ayat 19. Tuliskan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Waduh, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti hati-hati ini. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dimanapun gereja-gereja berada, di seluruh penjuru dunia, di negara-negara, di kota-kota termasuk kota Bogor, hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya gereja Tuhan itu berjalan di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, di dalam jalan kebenaran itu sendiri. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa dia harus melakukan datang ke dunia dengan lahir sebagai manusia? Allah yang maha pencipta, maha besar. Dia mau menanggalkan atribut kealahannya, mengosongkan dirinya, taat sampai mati. Mati di kayu salib buat siapa? Buat saudara dan saya. Ini yang kita peringati. Bagaimana kedahsyatan Allah itu sangat luar biasa. Yesus kita itu Yesus yang luar biasa. Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya keduniawian ini kita harus jaga baik-baik. Kita harus hindari. Percabulan. Kalau bahasa aslinya tuliskan pornorea. Ya, selogikanya saya di awal kata aja ada tulisan porno. Nah di Alkitab kita sekarang udah nggak pakai buku, udah pakai gawai. Apakah gawai-gawainya kita isinya firman Tuhan atau Alkitab, atau isinya video-video cabul dan segala macam? Bertobatlah, Allah hadir. Yesus mati itu buat saudara dan saya, dan tidak ada kuasa lagi, kuasa dosa dalam kehidupan kita. Hawa nafsu, penyembahan berhala. Ya kita mungkin nggak menyembah patung-patung, tetapi kalau bicara tentang duit, kita fokusnya terhadap duit,
terhadap kekayaan, bukan si pemberi sumber berkat itu. Bertobatlah. Perselisihan, perseteruan, iri hati, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, itu tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Kayak saya bilang tadi, ada tanda verboten di pintu sorga. Mau lihat apa lagi? Itu di Galatia. Kolose juga tuliskan. Coba lihat di dalam Kolose 3 ayat 5. Kita start di ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu, diulangi lagi di awal nih, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka, dalam kurung, atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang ayat 8, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini kehidupan sekarang ini. Manusia. Ini yang membuat kita hidup dengan situasi yang tidak menyenangkan kalau kita melakukan hal-hal tersebut. Seperti tentang hal-hal narkoba. Terasa menyenangkan, nikmat. Tapi ujungnya membawa maut, Bapak Ibu Saudara-saudara gereja Tuhan. Orang-orang muda, perhatikan. Bukan orang muda juga, orang tua udah bisa sampai ke arah hal ini. Ini hidup di dalam dosa. Marah, perselisihan antara suami dengan istri. Kita nggak bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak. Mereka saling benci. Bahkan ada anak yang bisa bunuh orang tua. Orang tua bisa memukul anaknya sampai mati. Dan itu yang kita dengar, yang selalu kita lihat di dalam layar kaca, di surat kabar, di media sosial. Bapak Ibu Saudara-saudara gereja Tuhan bisa lihat sendiri. Itu keadaan dunia sekarang ini. Makanya Roma jelas katakan, jangan seperti dunia, kita harus berubah cara berpikir kita. Transform your mind. Renewing by transform your mind. Rasul Paulus bilang itu di Roma. Kolose juga bilang, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Ini kehidupan dalam dosa yang membuat kita manusia, kalau kita hidup dalam kondisi keduniawian, ya saya bahasakan seperti begitu. Kondisi di mana Allah tidak suka kita hidup di situ. Kita jauh dari berkat. Hidup kita penuh dengan kesedihan. Sukacita kita jadi hilang. Kita selalu diliputi rasa khawatir. Nggak ada kebahagiaan sama sekali dalam diri kita. Khotbah lalu saya katakan, hati kita menjadi mengkerut. Nggak ada damai sejahtera. Hidup dalam ketakutan. Yang saya bilang juga waktu lalu seperti lumpur hisap. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Semakin kita meronta, kita makin tersedot di dalamnya. Kita berusaha keluar, tetapi kita tidak punya kemampuan. Ini yang saya bilang tadi, manusia itu karena dosa itu, dia seperti bola yang bergulir tanpa henti dan semakin cepat kepada maut, kepada kematian yang kekal. Itu kita. Seharusnya kita begitu. Tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, semua jadi berubah. Kehidupan kita hilang pengharapan. Seakan-akan gak ada masa depan, dan kita kejar masa depan dan harapan kita pergunakan dengan cara-cara yang salah. Entah dalam hidup yang tidak jujur.
terhadap suami dengan istri. Yang kerja suami, dia pulang kerja dia dapat uang 1 juta. 300 ribunya dia simpan di balik kaos kaki. Pas begitu pulang istri tanya, halo papi sayang, dapat uang berapa hasil hari ini? Cuman 700 ribu, dia kasih ke istrinya, 300 ada di sini. Jujur apa jujur? Pembukuan perusahaan, badan usaha, pembukuan keuangan tuh ada berapa? Cuman ada 1, tapi bisa dibikin jadi 2. Iya, di mana kejujurannya kita? Persepuluhan. Ah, Tuhan nggak tahu ini. Kita nggak jujur mengembalikan miliknya Tuhan. Banyak saya nggak bisa nggak lihat hanya ada hidup di orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Di dalam gereja Tuhan kita masih coba dan seakan-akan kita hidup masih dalam kondisi seperti itulah dosa. Kita akan tidak merasakan bahagia, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Inilah gawatnya. Makanya di Kejadian 6 ayat 5 di situ dituliskan kecenderungan hati manusia itu ketika Tuhan lihat waktu di zaman Nuh itu adalah berbuat jahat. Itu kecenderungan dari awal, dari zaman Nuh. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana Kain dan Habel saling membunuh. Itu yang terjadi. Itu yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Dosa. Dan dosa yang memisahkan Allah dengan manusia. Makanya kita menghadapi musuh si iblis itu yang coba ganggu pikiran kita. No, you cannot do it like that. Firman Tuhan, udah abaikan saja. Lebih benar melakukan hal kayak ginian daripada kamu susah-susah payah ikutin kebenaran firman Tuhan. Lebih baik begini, lebih gampang. Iya kan? Datang aja. Bawa lilin segala macem, terus bawa bunga sekian rupa segala macem. Enggak begitu. Bukan dalam penyembahan berhala sihir. Jangan pikir bukan orang percaya aja yang punya dukun. Orang Kristen dibilang orang Kristen pun punya dukun. Ada ikat pinggang tulisannya ayat-ayat Alkitab. Wah, saya bilang mau jadi apa nih gereja Tuhan kalau seperti kayak ginian? Kita mesti hati-hati di situ. Lihat kebenaran firman Tuhan. Ini musuh si iblis ini coba pengaruhi pikiran kita supaya kita nggak sampai kepada tujuan yang Allah inginkan. Tidak sampai kepada rencana yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Iblis maunya kita jatuh, makanya musuh kita itu dia. Dia coba takuti kita. Dia adalah macan ompong, singa ompong sekarang. Dia cuma bisa mempengaruhi pikiran kita. Dia berbohong kepada kita. Dia coba manipulasi pikiran kita. Sehingga kita melihat seperti Hawa. Buah itu sangat menarik. Tapi berakibat fatal dalam kehidupan manusia. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi puji syukur kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Semua karena salibnya. Karena salibnya kita hidup. Karena salibnya kita menang. Makanya kita peringati sekarang sebagai sebuah hari kemenangan di mana Yesus bangkit. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Ada seorang penulis buku yang saya suka baca, namanya Max Lucado. Dia tuliskan begini. When Jesus died, so did your sin. When he rose, so did your hope. Dalam bahasa Indonesia tuliskan begini. Waktu Yesus mati, demikian juga dosa Anda. Waktu dia bangkit, demikian juga pengharapan Anda. Banyak yang Tuhan buat kalau Yesus bangkit. Ada hal-hal yang dia buat dalam kehidupan kita. Yang pertama,
saya diampuni. I'm forgiven. Coba semua katakan, aku diampuni. Sekali lagi dengan iman, aku diampuni. Saya bacakan ayatnya di dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1, surat Efesus yang Rasul Paulus tulis katakan begini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, haleluya. Katakan sekali lagi, aku diampuni. Haleluya. Yang kedua, oleh kuasa kebangkitannya ini, kita bisa memproklamirkan kemenangan yang mutlak. Katakan, saya adalah pemenang. 1, 2, 3. Katakan sekali lagi dengan iman, saya adalah pemenang. 1 Korintus 15 ayat 57. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Menang terhadap apa? Terhadap maut. Menang terhadap apa? Hal-hal yang sifatnya daging. Jadi begitu kita terima keselamatan dari Tuhan, dan firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, Roh Kudus memimpin kehidupan kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini dahsyatnya Tuhan kita. Kita bukan orang yang kalah. Roma bilang apa? Kita lebih dari pemenang. Gereja Tuhan, Anda adalah orang-orang yang menang. Katakan sekali lagi, saya adalah pemenang. 1, 2, 3. Saya adalah pemenang. Yang berikutnya apa lagi? Dengan pengorbanan Yesus yang saya sampaikan sekarang ini, saya sembuh. Katakan 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 24. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Tuliskan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Aduh, baca ini juga saya sedih sekali ini. Memang Tuhan kita luar biasa, sedih, penuh sukacita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara gereja Tuhan yang nonton di rumah, kalau ada yang sakit, imani dan perkatakan kembali ini, saya sudah sembuh. Sekali lagi kita semua katakan 1, 2, 3. Saya sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Bilur atau bilur apa? Bilur itu luka. Luka di tubuh. Yesus tuh dalam perjalanan salib, dia diludahi, dipakai mahkota duri. Dipakai mahkota duri bukan ditaruh begini saja nih Bapak Ibu gereja Tuhan. Plak. Enggak. Begitu udah ditaruh, ditekan. Saya pernah pegang pohon, jenis pohon berduri itu di Israel, dan dibilang jenis inilah yang dibikin mahkota buat Yesus dipakai. Itu waktu saya coba mau patahin durinya, enggak semudah mematahkan ranting-ranting yang seperti begini, cetrek. Nggak bisa, ulet.
Ulet itu apa ya istilahnya? Lihat, lihat. Coba bayangin, begitu masuk ke kepala Tuhan Yesus, begitu ditekan itu durinya, dia masuk ke dalam. Aduh, the greatest love of all. Belum lagi dia dicambuk. Cambuk bukan dicambuk pakai rotan doang. Bukan dicambuk seperti cambuk yang dipakai buat kuda. Di ujungnya ada cagak, ada seperti kail. Begitu tercabuk, dia nancep. Dan begitu ditarik, dagingnya robek dan tercabik. Belum lagi waktu dia disalib, dengan kondisi yang darah udah habis-habisan, dia harus jalan dan pikul salibnya sendiri. Tangannya dipaku. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mau sakit apa aja, percaya dengan iman. Bukan sekedar sakit secara jasmani. Kalau Anda punya penyakit rohani yang membawa Anda, menyeret Anda sampai iblis mau bawa kita kepada kematian yang kekal. Kalau Anda berseru kepada Yesus, Yesus tolong. Saya percaya di momen Paskah ini Anda disembuhkan. Oleh karena itu harus kita seimbang Bapak Ibu Saudara-saudara di Paskah ini. Kita menyeimbangkan percayanya kita dan hidup dalam percayanya kita itu. Kita nggak cukup cuman bilang aku percaya, tapi kita tidak lakukan apa yang kita percayai. Itu seperti rel kereta api yang membawa kereta itu sampai kepada tujuan. Dia ada dua jalur, rasa percaya kita dan hidup oleh percaya itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah nol besar. Tidak ada artinya. Kalau kita percaya pengorbanan di kayu salib, Yesus di kayu salib, hormati pengorbanannya itu. Ikuti setiap kebenaran yang diberikan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mau datang kepada Bapa? Dia harus melewati aku, Yesus. Paskah ini adalah Paskah yang luar biasa. Ini Paskah kebangkitan Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena itu tinggalkan kehidupan kita yang lama dulu. Menjadi manusia baru yang terus diperbaharui menurut gambar dan kaliknya. Terus diperbaharui. Ujian ada, ya. Tantangan ada. Tapi kita sudah diampuni. Dan kita bisa proclaim our victory. Kita bisa memproklamirkan kemenangan kita. Kita merasa sakit, kita merasa kecewa. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah gereja Tuhan. Saat ini, hari ini, kita rayakan kemenangan bersama Yesus yang telah bangkit bagi saudara dan saya. Saat ini adalah saat mujizat besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah masterpiece yang Allah buat. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Oleh karena itu walaupun Anda di rumah menonton tayangan online ini, mujizat itu tetap nyata. Kasih Allah itu besar. Inilah bentuk kasih Allah yang terbesar di dunia ini. The greatest love of all. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Iman ini, percayalah. Saya tutup dengan satu ayat, di mana ketika Yesus mati buat kita ada sesuatu juga hal yang luar biasa buat kita. Di dalam Amsal 23 ayat 18, tuliskan begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. He is risen. Dia bangkit buat saudara dan saya. Dan kemenangan itu jadi milik kita, gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam perayaan Paskah kebangkitan ini. Dahsyat memang Allah kita.
Kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Saya minta Pastor Yema berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang besar. Besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kami sangat bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mati dan bangkit bagi Amen. kami Tuhan. Kami boleh tinggalkan segala masa lalu kami. Kami hidup terus Tuhan dalam pembaharuan oleh firman, oleh pekerjaan firman dan roh-Mu. Kami terus kuat berjalan bersama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan kami boleh raih Tuhan. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak buat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus hidup di dalam Engkau. Sehingga setiap waktu, setiap firman-Mu diberitakan, kami terus diperbaharui dari hari ke Amin. hari. Terima kasih, Semakin Tuhan Yesus. kami menyenangkan hati Tuhan. Ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan Tuhan. Singkapkan semua hal-hal yang terselubung. Biar kami layak di hadapan Tuhan senantiasa Tuhan. Terima kasih banyak buat firman-Mu Tuhan. Dan kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kami. Kami boleh menang dalam setiap pergumulan masalah hidup kami. Kami menang, kami diberikan kesembuhan. Kami diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Bahkan saat-saat masa sukar ini kami lalui bersama dengan Engkau. Kami lakukan perkara yang besar bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai terus seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami semua, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Dan Engkau sudah memegang hidup kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan layakkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Biar kuasa kebangkitan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah yang tidak sempat mendapatkan cawan ini, seperti yang sudah diinfokan, persiapkan dengan baik. Kepala keluarga yang menyerahkan roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh darah Tuhan kepada anggota keluarganya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita buka semua cawan ini. Di dalamnya ada hosti. Ini melambangkan tubuh Kristus, di mana bilur-bilurnya itu yang melalukan segala sakit penyakit kita. Hosti atau roti ini yang tadi saya katakan bagaimana tubuh Yesus tercabik-cabik di kayu salib buat saudara dan saya. Dan cawan yang bersih air anggur ini
Ini melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Meskipun dosa kita merah seperti kirmisi, Dia akan buat kita menjadi putih seperti salju. Sebentar saya akan bacakan ayat yang menyangkut tubuh dan darah Tuhan. Setelah itu saya minta Pastor Novi berdoa untuk tubuh dan darah Tuhan. Setelah itu saya akan arahkan untuk kita makan dan minum cawan anggur ini. Pastor Novi masuk dalam doa. Haleluya. Pegang cawan, pegang hosti ini Haleluya. lebih tinggi dari kepala kita, dan cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Siapakah kami di Tuhan di Haleluya. hadapan-Mu? Kami tidak layak Tuhan, kami tidak layak. Hidup kami mungkin penuh dengan salah dan dosa Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan pada perayaan Paskah ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada dalam rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Di masa yang sukar ini kami mendapatkan satu pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, salib-Mu menyembuhkan, salib-Mu membuat kami menang, salib-Mu membuat kami sembuh, salib-Mu membuat kami kuat di dalam Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, Kau sudah melayakkan kehidupan kami. Sebentar ketika kami makan minum Tuhan, kami percaya kami memperoleh berkat yang luar biasa. Makasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu dan lawatan-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita makan hosti atau roti ini sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Haleluya. 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 Kita buka cawan air anggur ini. Kita minum bersama-sama sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ku datang pada salib itu,
Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Katakan ku datang. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kuasa kebangkitan itu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah Paskah kebangkitan hari ini. Mari saya undang para pemusik dan para singer maju ke depan. Kita akan akhiri dan kita semua saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Kita akan nyanyi lagu yang berkata kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanpa kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Amin. Hanya Kaulah segalanya. Kembali katakan dari awal. Wanita saja katakan, perempuan saja katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Amin. hampiri tahta kasih. Mari, kaum pria, bapak-bapak, katakan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. hanya Kaulah segala. Sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kelepasan, kelepasan. Sekali lagi katakan kemenangan, kemenangan. Oh, terjadi di sini. Haleluya. 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 Bapa yang baik yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah Paskah Kebangkitan yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Ketika kami keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Karena kami percaya janji Tuhan dalam kehidupan kami bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Selama kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu Tuhan pastikan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk bukti kasih nyata-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap menghargai dan menghormati kasih Allah yang besar dalam kehidupan kami. Anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kasih karunia yang besar itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allah yang baik. Semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini, Tuhan berkati mereka semua. Baik yang terlihat di mimbar ini, baik mereka yang melayani di balik layar, tim yang bekerja pelayanan digital. Tuhan akan pakai mereka selalu dengan dahsyat dan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami yang ada di rumah masing-masing, kami percaya berkat Allah pun menjadi bagian dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kondisi seperti ini kami harus merayakan Paskah di rumah kami masing-masing, tapi hamba-Mu yakin dan percaya semua yang menikmati ibadah Natal online ini, ibadah Paskah online ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Tetap kami berdoa buat pimpinan bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati selalu. Baik pimpinan pusat, pimpinan daerah, maupun pimpinan kota, kabupaten, dimanapun kami berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semua. Tetap hikmat Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis sebagai garda terdepan dalam kesehatan kami. Kami tetap Tuhan jaga dan lindungi. Walaupun ada anak-anak Tuhan juga berada di sana, kami percaya Tuhan akan buat perbedaan. Oleh karena itu, tetap berikan kepada mereka damai sejahtera dalam hati mereka. Semangat buat mereka. Dan kami percaya Tuhan akan lindungi mereka dan lindungi keluarga mereka juga. Terima kasih umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada yang melihat. Berkat Allah juga hal yang sama itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka harus bekerja di rumah maupun mereka bekerja di luar rumah. Kami percaya perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga dapat mendisiplinkan diri kami untuk mengikuti himbauan-himbauan pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Terima kasih Allahku, orang tua rohani kami, Opa Oma, Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan berkati mereka semua. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Dan lewat pelayanan mereka, kami keluarga besar GPD Tiberias Bogor terus bertumbuh, berakar dengan kuat, berbuah lebat, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Mengucap syukur untuk semuanya, dan biarlah damai sejahtera daripada Allah, sukacita Allah berlimpah dalam kehidupan kami semua.
Terimalah berkat dan anugerah dari Maha Besar Allah Bapa di surga, kasih sayang dan anugerah dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, ada tinggal beserta menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang telah diberkati. Mari gereja Tuhan, sama-sama kita serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ramah heran kaya bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kuat di dalam Tuhan.